Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Iba ini patugar hamu matangam tangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk. Patigur hamu ma sidalan ni pak muna asa unang lam sitik na papang asa sumuang malum manian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita saling menguatkan. Perjalanan iman bukan jalan yang mudah. Kita akan melewati tekanan, godaan, penderitaan, kekecewaan, dan mungkin persoalan. Bahkan orang yang kuat pun bisa lelah secara rohani. Dalam situasi seperti ini, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk kuat, tetapi untuk saling menguatkan. Jadi tidak hidup sendiri-sendiri, tapi hidup saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu penulis kitab Ibrani mau menyampaikan kepada kita, yang pertama, ada saatnya kita lemas dan goyah. Maka di sini dikatakan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Penulis Ibrani menggambarkan seseorang yang sudah kelelahan, tidak sanggup melanjutkan perjalanan hidupnya. Seperti Ayub yang begitu luar biasa dia melanjutkan perjalanan hidupnya. Mungkin dia merasa hidup yang bertubi-tubi segala persoalan, merasa berat, dan mungkin banyak lagi tantangan-tantangan. Ada masa kita mengalami itu, tetapi jangan tinggal dalam kelelahan. Jangan biarkan kelelahan itu. Tapi kita mau diajak, ada saatnya kita saat lemas dan goyah, agar kita saling menopang. Artinya saling menopang. Sebagai saudara seiman, arti tubuh Kristus, arti gereja, Dia yang memanggil kita untuk saling menopang, saling menguatkan. Itulah orang Kristen mula-mula, diajak untuk saling menguatkan dan menopang. Yang kedua, sebab itu kuatkanlah. Artinya apa mau di sini? Itu bukan hanya perintah untuk memperkuat diri sendiri, tetapi juga menguatkan orang lain yang sedang lemah sebagai tugas panggilan. Jawaban kita. Kita terpanggil, siapa di sekitar kita yang sedang goyah, yang sedang tidak kuat. Siapa yang sudah mulai lelah dalam pelayanan, bahkan juga dalam rumah tangga, dalam persekutuan. Tuhan memanggil kita menjadi penguat bagi orang lemah. Jangan acuh, karena kita harus mengingat tugas tanggung jawab orang percaya. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sebagaimana memenuhi hukum Kristus. Ada ajakan bertolong-tolongan, bukan egois. Yang berikut yang mau disampaikan, luruskanlah jalan, bukan hanya supaya kita selamat, tapi juga orang lain. Kalau kata diluruskan jalan bagi kakimu, supaya yang pincang jangan terpelesok, tetapi menjadi sembuh. Artinya di sini saudaraku,
dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan kita, umat beragama, umat saling mempengaruhi, menguatkan. Jika kita berjalan lurus, orang sedang pincang bisa mengikut dan sembuh. Tapi kalau kita goyah dan tersesat, kita bisa membuat mungkin juga orang lain jatuh. Karena itu, kita diajak secara pribadi mau menuntun dan menguatkan orang. Jadi, jangan mau menjadi batu sandungan bagi siapapun. Karena panggilan ini mau membuat kita bangkit dari segala kelemahan. Menguatkan sesama yang hidup dalam keadaan lemah. Kita mau diajak sebagai teladan yang memimpin orang untuk menuju pemulihan. Jangan jalan sendiri dalam hidup ini, jangan jalan sendiri dalam gereja ini, tapi kita butuh orang lain, butuh orang yang ada di sekitar dan siapapun. Itu sebabnya kita mau diajak, jadilah penguat, bukan hakim. Jadilah penolong, bukan penekan. Jadilah kita sahabat, bukan hanya sekedar teman. Tapi kita akan berlomba-lomba melakukan yang terbaik sebagai bukti bahwa kita sudah menerima penguatan dari Kristus. Amin. Tuhan, kami sering lelah dan goyah. Ingatkan kami agar kami saling menguatkan dan menjadi berkat bagi orang lain untuk menopang orang ke jalan yang benar. Amin.